Istrinya yaitu Dewi Sulika. Sunan Derajat wafat pada 1422 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Sehat, Kabupaten Lamongan. Sudah mengerti ya biografinya Sunan Derajat? Oke. Selanjutnya, silahkan Bu Bella minta tolong Kak Farah maju ke depan untuk membaca. Ya. Oke. Selanjutnya, silahkan. Sunan Derajat wafat pada 1422 Masehi. Punya anak selain Sunan Derajat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang berarti keluarga Sunan Derajat adalah keluarga Sunan. Selanjutnya, istrinya yaitu Dewi Sulika. Sunan Derajat wafat pada 1422 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Sehat, Kabupaten Lamongan. Sudah mengerti ya biografinya Sunan Derajat? Oke. Selanjutnya, silahkan Bu Bella minta tolong Kak Farah maju ke depan untuk membaca. Ya. Dibaca yang keras. Sunan Derajat merupakan putra bungsu Sunan Ampel yang sejak kecil meninggal ilmu agama langsung dari ayahnya. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan agama terus menjadi di Cirebon hingga menikahi putrinya, Dewi Sulika. Saat itu Sunan Derajat tinggal dan berdakwah di wilayah Paderajat serta pesisir barat Gresik. Menurut cerita tutur, beliau pernah mengalami peristiwa karam di laut, ditolong oleh ikan jodot dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat bernama Jalang Desa Bandarwati dan melanjutkan kehidupan sebagai ulama serta pendidik agama. Hingga akhir hayatnya beliau menetap di dalam gurun dan wafat pada tahun 1500. Oke. Bisa menyimpulkan apa betul? Baik, ada yang bisa menyimpulkan biografi Sunan Derajat? Sudah. Terima kasih Mbak Farah. Jadi kesimpulannya adalah Sunan Derajat itu putra bungsunya Sunan Ampel yang sejak kecil menimba ilmu agama langsung dari ayahnya. Ayahnya berarti Sunan Ampel. Nah, ketika dia sudah melanjutkan pendidikan agama kepada Sunan Gunung Jati, ini Pak Tok ini sih.
depan pelajarannya minggu depan pelajaran materi Sunan Kalijaga yang akan disampaikan ke Pak Fatah. Ini kita terus prepare kelompok terus, bukan itu membuat kelompok terus. Mengelompok. Hah?
dengan budaya lokal masyarakat Jawa pada waktu itu. Bersama Wali Songo, ia mereformasi pertunjukan wayang dengan mengubah bentuk, isi cerita, dan tata pementasan agar selaras dengan ajaran Islam. Cerita wayang tidak lagi berfokus pada pemujaan dewa, melainkan mengandung nilai keimanan, ibadah, akhlak, dan sopan santun. Melalui pendekatan seni yang halus dan mudah diterima, nilai-nilai Islam dapat ditanamkan tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat. Jadi ketika Sunan Kalijaga menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit, maka ada biayanya, ada biaya masuknya. Tapi biaya masuknya itu bukan uang atau apa, tapi dengan mengucapkan kalimat syahadat. Tahu ya kalimat syahadat ya? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kalijaga. Yang pertama, terus yang kedua, jadi usia yang panjang bagi Sunan Kalijaga memberikan waktu luang baginya mengabdikan diri menyebarkan Islam yang cukup luas di tangan Sunan Kalijaga dan Wali Songo lainnya. Dikarenakan ketekunannya berkeliling dakwah dari satu daerah ke daerah lain dengan pendekatan seni budaya dan kebijaksanaannya, beliau menyampaikan ajaran Islam dengan cara santun, toleran, tanpa paksaan. Kedatangannya menjadi dalang di sejumlah daerah tanpa mengharap upah baginya. Sunan Kalijaga merupakan seniman kreatif yang punya banyak gagasan dan ide.
Artinya manusia diajak menjalankan rukun Islam yang 5, dilambangkan buah dinding yang bersudut 5. Lunyu-lunyu peneno, walaupun sulit tetap harus berusaha menjalankan perintah Allah. Kanggo masuk jodoh piro, yang artinya membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Jodoh mono jumotono, memperbaiki akhlak dan perbuatan kita. Mengumumkan rembulannya selagi ada kesempatan hidup dan waktu. Yo surah surah yo bergembiralah karena menjalankan ajaran Islam membawa kebaikan. Dari materi surat Al-Jabr ini apa ada yang mau bertanya? Jadi Bapak simpulkan ya, pelajaran hari ini adalah pelajaran surat Al-Jabr. Kalau surat Al-Jabr merupakan salah satu sunan yang ada di daerah Jawa yang meninggalkan agama Islam melalui seni budaya, yaitu termasuk wayang kulit. Dan surat Al-Jabr merupakan orang yang sangat peduli pada sesama, berakhlak mulia, toleran, kreatif, dan santun. Kemudian ada tugas